Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Apa kabar saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus? Saya doakan semua sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus kita. Amin. Renungan kali ini adalah bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa kita mendengar suara Tuhan? Saya katakan, Tuhan bisa bicara lewat apa saja karena Dia adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa bertindak sesuai apa mau kita manusia, melainkan sesuai dengan kehendak-Nya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, untuk mendengarkan suara Tuhan, kita harus belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Seringkali kita bangun pagi-pagi, dan apa yang pertama kita cari? Handphone, koran, atau memikirkan pekerjaan kantor atau pekerjaan rumah. Tuhan mau kita belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mau kita belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mau kita membaca, merenungkan Alkitab, karena dalam Alkitab suara atau firman Tuhan dinyatakan. Tuhan mau kita intim dengannya, dengan berdoa dan membaca serta merenungkan firman-Nya, kita akan mulai belajar intim dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap orang tua pasti ingin anak-anak dekat dengan mereka, dan begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita juga dekat dengan Dia. Penting buat kita sadari bahwa pada saat kita berdoa ataupun bersekutu dengan Tuhan, bukan berarti kita yang mengucapkan kata-kata atau berdoa saja, tapi juga kita perlu berdiam diri untuk mendengarnya berbicara. Berdoa adalah komunikasi dua arah. Bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara dengan kita. Dengan mengutamakan Tuhan, kita belajar intim bersama Tuhan dan berjaga kekudusan kita. Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Hidup intim bersama dengan Tuhan adalah hidup di mana kita selalu ada kerinduan, ingin memuji, menyembah, berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dengan demikian manusia tidak akan merasa hampa dan kosong, karena dalam Tuhan sajalah kita bisa merasa nyaman dan tenang. Apapun yang kita hadapi akan terasa berbeda jika kita intim atau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, hentikan kebisingan dari hidup kita. Ada seorang anak asik bermain bola di pinggir sebuah kolam. Ayahnya sedang memotong rumput, berada tak jauh darinya. Tiba-tiba si anak terpleset dan terjebur ke dalam kolam. Anak itu menangis dan berteriak-teriak ketakutan memanggil ayahnya. Dalam kepanikannya, anak itu melihat ayahnya berseru-seru dari tepi kolam. Tetapi ia tidak bisa mendengar suara ayahnya, karena tertutup suara ceburan air dari tangan dan kakinya yang memukul-mukul air. Anak itu sudah hampir pingsan ketakutan ketika ia merasa tangan kuat ayahnya meraih tubuhnya.
Sang ayah mendekapnya dan berkata, "Turunkan kakimu, nak." Tanpa berpikir anak itu meluruskan kakinya dan ternyata dasar kolam bisa terpijak olehnya. Walaupun air sampai ke bibirnya tetapi tidak sampai membenangkannya. Rupanya itulah yang tadinya diserukan ayahnya. Seringkali kita mengalami hal yang sama dengan anak ini. Kita lebih asik dengan diri kita sendiri. Begitu juga dengan berdoa. Seringkali kita fokus pada diri sendiri. Kita lebih banyak berdoa memohon kepada Tuhan untuk diri sendiri. Dan seringkali gangguan juga datang dari iblis yang ingin mengacaukan kita dengan menuduh serta mengintimidasi kita. Di sini iblis akan mencoba mengambil alih segala pemikiran kita. Seringkali kita juga tidak bisa mendengar suara Tuhan karena pikiran kita dipenuhi hal-hal yang lain, sehingga kita kehilangan frekuensi yang sama dengan Tuhan. Padahal kemampuan mendengar yang baik dibutuhkan untuk bisa mentaati apa yang Tuhan perkatakan atau firmankan. Baru setelah itu gaya hidup kita yang taat, Tuhan bisa membawa kita naik level dan Tuhan akan berbicara banyak kepada Anda, sehingga kita akan lebih peka, lebih bisa mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, suara Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang akan ada selalu dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penolong, pemimpin, penghibur, serta menjadi teman yang setia dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyertai hidup kita agar hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Suara Kudus akan terdengar lembut dalam hati kita, dan ketika kita mendengar dan menjalankannya, kita akan tenang dan tentu saja kita akan ada dalam lindungan Tuhan. Yang keempat, kepekaan terhadap suara Tuhan. Tuhan bisa bicara dari apapun yang kita dengar dan di mana saja, di mana kita ada. Tuhan bisa bicara lewat musik, bisa lewat orang lain, lewat kejadian yang kita alami, atau apapun juga. Tuhan juga bisa berbicara langsung secara audible, dan tentu saja hal ini hanya akan terjadi terhadap orang yang dipilih olehnya sendiri. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Di sini kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan selain 3 hal yang saya sebut di atas tadi, kita harus belajar peka terhadap suara Tuhan. Seringkali kita tidak sadar atau bahkan kita mendiamkan suara Tuhan. Di sini kita harus berhati dan belajar untuk mengenal dan membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Dengan belajar mengenal dan mendengar suara Tuhan, hidup kita akan selalu berada dalam Tuhan, dan tentunya kita akan selalu aman dalam lindungan Tuhan, dan kita tak akan perlu khawatir ataupun takut dalam kondisi apapun, karena ada Tuhan beserta kita dan melindungi kita. Haleluya, amin. Demikian renungan hari ini, semoga bermanfaat dan memberkati saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.